Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu prosesor yang dimana udah agak lama sih keluarnya ya, tapi baru saya pegang papat yang ada di sini. Serinya AMD Ryzen seri GT, dan aku juga penasaran sih apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak dari serinya GT dan juga serinya G yang ada di sini. Ada tiga prosesor di sini, ya dimana yang pertama ini ya Ryzen 5 5500 GT, 5600G, dan juga Ryzen 5 5600 GT. Mana yang terbaik dan apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Meskipun harganya cuma terpaut sedikit juga untuk yang ada di sini. Dan di sini semua prosesornya ya. Nih. Dan juga di sini untuk komponen yang saya uji sebagai perbandingannya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi tes gaming dan juga yang lainnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Untuk yang ada di sini, saya akan reviewnya dari segi gaming, Blender, OpenGL di Cinebench R15. Kalau misal dayanya kurang lebih sama lah untuk yang ada di sini, karena sama-sama menggunakan 65 watt untuk maksimalnya. Jadi gak saya tes sih dari segi dayanya, tapi yang penting kita lihat dari segi tes performanya apakah ada perbedaan atau tidak, meskipun beda-beda tipis serinya. Tapi yang pertama yang paling murah kita akan bahas dari segi Ryzen 5 5500 GT yang dimana memiliki 6 core 12 thread juga untuk semua yang ada di sini ya. Yang membedakan dari segi harganya dulu. Untuk yang ada di sini di harga 1,8 juta untuk yang box Ryzen 5 5500 GT. Tapi kalau yang 5600G di harga 2 juta. Bisa dibilang terpaut 200 ribu lah untuk yang ini ke ini. Tapi kalau yang serinya 5600 GT di harga 2 juta 100 ribu. Cuma terpaut 100 ribu aja. Jadi intinya beda tipis dari segi harganya. Terpaut 200 ribu, terpaut 100 ribu. Tapi emang di tengah-tengah ya Ryzen 5 5600G sih. Ini untuk harga satu toko yang dimana sama-sama menggunakan seri box semua. Tapi kalau seri tray itu beda harganya, tapi kita bandingkan yang ada di sini aja. Dan apalagi ketiganya sama-sama menggunakan Vega 7 di kecepatan yang sama. Cuma yang membedakan dari segi boost clock-nya aja sih dari ketiga yang ada di sini. Sebagai contoh, Ryzen 5 5500 GT dia itu maksimal boost clock-nya di 4,4 GHz. Tapi untuk base clock-nya di 3,6 GHz. Dan kalau kita bandingkan dengan Ryzen 5 5600G cuma beda di base clock-nya aja. 3,9 GHz, cuma tepat 0,3 GHz lah untuk kedua yang ada di sini. Meskipun harganya beda 200.000. Tapi kalau yang membedakan dari segi Ryzen 5 5600 GT, ini agak jomplang sedikit, yang dimana base clock-nya lebih tinggi Ryzen 5 5600G di 3,9, sedangkan yang GT di 3,6, tapi di max boost clock-nya lebih kencang yang GT di 4,6 GHz, tapi kalau yang ini di 4,4. Ya seperti itu sih untuk perbedaannya, cuma terpaut di 100.000 aja. Dan aku juga penasaran apakah beda jauh atau tidak untuk komponen yang ada di sini. Ini ya seperti itu. Dan lanjut dari segi spek di papat pengujian saya. Saya menggunakan motherboard dari Maxon A520MK yang dimana udah support BIOS terbaru lah untuk support prosesor GT, dan juga RAM yang menggunakan XPG D35 di kecepatan 3200 MHz, serta CPU yang menggunakan heatpad 4T4 12 cm, dan juga power supply yang menggunakan FPMX 550 watt. Ya udah lebih dari cukup lah untuk itu. Dan yang pertama kita tes dari segi gaming dulu. Yang pertama di Tom Clancy Rainbow Six Siege. Untuk yang Ryzen 5 5500 GT mendapatkan di 76 fps, 5600G 79 fps. Kalau yang 5600 GT mendapatkan di 80 fps. Ada perbedaan yang cukup tipis lah untuk yang ada di sini. Cuma terpaut di 3 fps maupun di 1 fps. Kalau kita bandingkan dari segi Ryzen 5 5500 dengan 5600 GT, bisa dibilang di 5% lah perbandingannya. Kalau kita lihat dari segi FPS di 76 ke 80. Jadi bisa dibilang ini beda-beda tipis dari segi tes gaming yang dimana game FPS gamenya Tom Clancy. Dan lanjut ke Resident Evil 6 yang dimana 5500 GT mendapatkan di 5900, 5600G mendapatkan di 6010, 5600 GT mendapatkan di 6070. Kalau kita bandingkan juga beda tipis sih untuk yang ini. Cuma terpaut di 100 poin aja di 5500 GT ke 5600 GT. Meskipun 5600G cuma terpaut tipis juga. Dan lanjut ke Assetto Corsa 5500 GT di 8918 poin. Kalau 5600G 8915 poin, 5600 GT 8878 poin. Tapi kalau ini emang agak aneh ya, malah lebih kencang di 5500 GT dari segi poinnya di gamenya Assetto Corsa. Dan lanjut ke Cinebench R15 di OpenGL 5500 GT, dia itu malah lebih kencang di 126 fps
Jika dibanding dengan Ryzen 5 5600G serta 5600 GT, sama-sama di 125 fps. Tapi ya beda tipis lah untuk yang ini. Bisa dianggap ini sama. Kalau di tes CPU, 5500 GT mendapatkan di 1608. Kalau yang 5600 GT mendapatkan di 1701. Bisa dibilang agak jauh ya perbandingannya. Terpaut hampir di 100 dari segi 5500 GT ke 5600 GT. Tapi ini kurang lebih sama lah. Cuma tepat di 5%an aja perbandingan di CPU Genebench R15, tapi yang lain kurang lebih sama lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Blender menggunakan project BMW yang dimana 5500 GT mendapatkan di 4 menit 40 detik, lebih kencang daripada di 5600G maupun di 5600 GT mendapatkan di 5 menit. Ya ini juga agak aneh sih, harusnya lebih kencang di 5600 GT ataupun di 5600G lah. Tapi dari segi datanya malah lebih kencang di 5500 GT, meskipun tidak terpaut jauh untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan bagaimana kesimpulannya dari segi ketiga prosesor yang ada di sini? Harga beda tipis, performa beda tipis, speknya ya kurang lebih sama lah. Kalau aku simpulkan ya sama-sama aja lah untuk ketiga yang ada di sini. Dan yang paling rekomen ya sama seperti sebelumnya sih, di Ryzen 5 5600G di tengah-tengahnya. Harganya tidak murah, tidak mahal seperti di kedua yang ada di sini. Tapi kalau pengen lebih menghemat budget lagi, 5500 GT udah lebih dari cukup juga sih. Meskipun performanya beda tipis-tipis juga untuk kedua yang ada di sini. Tapi harganya tepat di 300.000 lah kalau kita bandingkan di 5500 GT serta 5600 GT. Yang penting mau kalian support di BIOS terbaru untuk serinya GT yang ada di sini. Ininya seperti itu. Dan semoga bermanfaat untuk kalian sebagai referensi untuk perbedaan prosesor ini. Harga sama, tipe juga hampir sama. Dan kalau belum minat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk ketiga prosesor yang ada di sini, seri GT maupun seri G biasa. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papan PC seperti contoh yang ada di sini prosesor, CPU cooler, NVMe maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Garansi AMD.